Perkenalkan, nama saya Koyunanda Putri dengan NIM 2024-63019. Saya Mozakalula Midzi 2024-63064. Saya Sepri Banda dengan NIM 2023-63032. Saya Hans Tinjak dengan NIM 2024-63038. Saya Thor Tindangin dengan NIM 2004-63057. Saya Hans Kurowa dengan NIM 2023-63059. Selamat menyaksikan. Bagaimana cara mengukur strike dip pada lereng? Oke, cara mengukur strike dip pada lereng menggunakan kompas geologi seperti ini. Yang pertama, kita tempelkan dulu sisi E-nya di alat peraga ini. Kita tempelkan, kemudian kita lihat mata lembunya. Kita harus pastikan dia lembungnya itu berada di tengah-tengah. Oke, kalau sudah di tengah, barulah kita bisa baca hasilnya. Di sini hasil dari strike-nya yaitu north 240 derajat. Nah, untuk hasil dari dipnya seperti ini. Sebentar. Nah, gelembungnya sudah di tengah, berarti kita baca hasilnya sekarang, yaitu 66 derajat. Ini saya akan menjelaskan cara penggunaan strike dip pada tekar. Untuk mengukur strike kita harus tempelkan sisi east. Ini, kemudian kita lihat sampai mata lembunya di tengah. Nah, kalau sudah di tengah jangan lupa kita garis. Oke, di sini hasilnya tadi saya dapatkan yaitu 290 derajat east, north 290 derajat. Kemudian kalau untuk dip kita tempelkan sisi W. Kita tempelkan. Kemudian kita lihat nih kilometernya atau nivou tabungnya. Nah, di sini kita dapatkan yaitu 50 derajat. Kemudian kita lanjut pada tekar yang kedua. Masih tetap sama, kita tempelkan yaitu sisi east. Nah, kita di sini tekar yang kedua kita masih tetap sama menggunakan sisi east sampai di tengah. Nah, kemudian kita dapatkan hasil yaitu north 309 derajat. Kemudian untuk dipnya masih tetap sama, kita tempelkan sisi W. Kita tempelkan. Kemudian kita lihat di nivou tabungnya. Oke, hasilnya di sini yaitu 28 derajat. Sekian. Ada alat peraga yaitu untuk mengukur kemiringan lereng dan tekar. Di sini saya akan menunjukkan cara mengukur kemiringan lereng, cara mengukur strike dip pada kemiringan lereng. Oke teman, coba bisa dijelaskan cara untuk mengukur strike dip pada kemiringan lereng di alat peraga ini? Oke, baik. Yang pertama itu, untuk mengukur strike kita tempelkan sisi east pada kompas. Bisa dilihat ada tulisan E. Mengukur untuk strike pada bidang kemiringan lereng. Kita mendapatkan hasilnya yaitu north 117 derajat east untuk strike. Di sini kita akan mengukur sisi dip. Dip itu yang ditempel adalah sisi west. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan W yaitu west. Pertama, kalau mengukur strike itu kita bikin ininya ke 0 derajat. Kalau untuk pengukuran dip itu kita bermainnya di klinometer. Jadi kita tidak melihat mata lembu lagi
tetapi kita akan melihat nivoo tabung yang di dekat ini, mata sapi. Kita tempelkan tegak lurus. Kita cari sampai dia ke tengah. Oke. Kita mendapatkan di sini dipnya itu 61 derajat. Ini saya akan mengukur strike dan dip pada bidang kekar kedua dan kekar ketiga. Saya akan melakukan pengukuran strike. Kita harus mencarinya sampai ke tengah. Oke, di sini kita mendapatkan hasil north 300 derajat east. Dan di sini kita akan melakukan pengukuran dip. Dip yang ditempel adalah sisi west. Yang bermain adalah kilometer yang ada di bawah, di belakang. Kita bikin nivoo tabungnya sampai ke tengah. Sip. Udah. Oke, setelah kita mengukur dip pada kekar kedua, kita mendapatkan hasil 39 derajat. Saya akan melakukan pengukuran strike dip pada bidang kekar yang ketiga. Bisa kita tempel sisi east. Bisa teman-teman lihat sekalian. Bikin jempol kita ke pengunci. Pastikan mata lembunya berada di tengah-tengah. Oke, kita mendapatkan hasil 302 derajat east. Di sini kita akan mengukur kembali dipnya pada kekar yang ketiga. Teman-teman bisa tempel sisi west pada bidang bantu kekar. Gini teman-teman, sisi W kita tempel dan kita bermain di klinometer. Nivoo tabungnya harus berada di tengah. Oke. Di sini kita mendapatkan dipnya itu sebesar 53 derajat. Sekian. Bagaimana cara untuk mengukur strike dan dip pada kemiringan lereng? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur strike dip pada lereng. Kita harus tempelkan sisi E begini dengan memperhatikan mata lembu. Habis itu kita garis. Hasilnya itu adalah 120 derajat east. Untuk mengukur dipnya itu kita harus menempelkan sisi W begini. Kita harus melihat nivoo tabung yang berada di sini. Kita harus paskan di tengah. Mengukur strike dip pada kekar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur strike dip pada kekar. Tapi sebelumnya itu kita harus menggunakan alat bantu, contohnya papan tubuh. Kita harus tempelkan begini. Kita harus menempelkan sisi E dengan memperhatikan mata lembunya itu harus sampai tengah. Ini. Habis itu kita garis
Nah, hasilnya itu adalah 35 derajat north, 35 derajat east. Baik, kita akan mengukur dip pada kekar. Kita harus menggerakkan klinometer di belakang dengan memperhatikan nivou tabung yang berada dekat ini, mata lembu. Nah, begini caranya. Kita harus menempelkan sisi west. Sudah. Hasilnya itu 48 derajat. Baik, kita akan lanjut mengukur kekar kedua. Sama dengan yang tadi itu, kita harus memperhatikan, kita harus menempelkan sisi east dengan memperhatikan mata lembu. Jangan lupa mata lembunya itu harus di tengah. Hasilnya itu 200 north, 200 east. Baik, kita sudah menemukan dipnya. Dipnya itu 65 derajat. Moza, bagaimana sih caranya pengukuran strike dip dari lereng? Pengukurannya itu menggunakan kompas yang kalau untuk strike itu tempel sisi E-nya. Garis. Nah, didapatkan yaitu 119 derajat north, 119 derajat east. Nah, untuk sisi dipnya kita tempelkan yang sisi W. Kita fokusnya pada nivou tabungnya. Didapatkan itu 65 derajat. Selanjutnya gimana sih cara mengukur kekar dari lereng? Sama seperti pengukuran lereng, cuma kita menggunakan alat bantu yaitu papan clipboard. Untuk pengukuran strike yang ditempel itu sisi east. Baru saja ulang. Nah, didapatkan strike-nya itu north 210 derajat east. Nah, untuk sisi dipnya atau dip kita tempelkan sisi west. Didapatkan itu 60 derajat. Halo, selamat siang. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan kompas untuk pengukuran strike dip. Sini ada teman saya. Nah, saya akan bertanya itu bagaimana cara pengukuran lereng strike dipnya menggunakan kompas. Jadi untuk mengukur strike dip dari lereng itu untuk strike kita akan menempelkan sisi east. Sisi east di mana nanti yang akan dilihat adalah mata lembu yang hijau ini harus berada di tengah. Gelembungnya. Jadi kita akan mengukuran lereng. Ini kita tempelkan bawahnya dan kita lihat jika sudah di tengah kita akan pencet lift pin.
Jangan lupa untuk digaris. Oke. Di sini itu north 119 derajat east. Selanjutnya untuk dipnya kita akan tempelkan sisi west dan kita akan lihat di nivo tabungnya agar gelembungnya di tengah. Jadi seperti ini. Oke. Jadi di sini didapatkan bahwa dipnya itu 66 derajat. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu bagaimana pengukuran strike dip pada kekar. Jadi selanjutnya cara pengukuran strike dip pada kekar itu sama seperti kita mengukur pada lereng, tetapi di sini menggunakan alat bantu dan kita ukur di garis kekarnya. Jadi alat bantunya adalah papan clipboard. Jadi sama ketika pengukuran strike kita akan menempelkan sisi east dan kita akan mencari mata lembunya agar berada di tengah. Sudah. Oke, di sini didapat northnya itu di sini didapat north 36 derajat east. Selanjutnya untuk dipnya, maka kita tempelkan sisi W. Dan kita lihat untuk nivo tabung. Oke, di sini didapat dipnya itu 46 derajat. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kekar yang kedua, sama caranya, dimana kita akan tempelkan sisi east. Kita akan lihat mata lembunya. Oke, sudah di sini itu masukkan north 200 derajat. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dip. Di sini kita tempelkan sisi west dan kita lihat nivo tabungnya. Oke, udah pas di tengah. Itu menghasilkan, jadi itu adalah 49 derajat. Jadi gimana sih Kak caranya pengukuran strike dip dari lereng? Pengukuran strike dip dari lereng yang pertama kita bikin strike, yaitu kita tempelkan east. Ya, dari ini mata lembunya kalau sudah di tengah, east-nya north 119 east. Terus kalau kita mau pengukuran dip, kita tempel sisi west dan melihat nivo tabungnya. Untuk dipnya 69 derajat. Tipisnya 45 north, 45 derajat east.
41 derajat. Yang ini kurang lebih hampir sama dengan yang ini. Yang pertama kita tempelkan is. Ini. 30 north, 38 derajat east. Untuk dipnya 31 derajat. Sini kami akan menjelaskan cara mengukur scan line. Ya, jadi untuk itu kami akan menarik sebuah tali. Jadi di sini kami asumsikan bahwa ini adalah sebuah lereng yang kemiringannya sama, permukaannya sama. Nah, di sini kami menarik sebuah tali, di mana tali ini mengenai sampai bisa dijangkau oleh pengukur untuk diukur strike dip dan melewati kekar-kekar yang ada ini. Bisa dilihat sedikit yang di sana. Oke. Yang pertama kita akan melakukan pengukuran strike dip dari scan line. Jadi ini dari bentangan talinya kita ukur strike-nya dengan dip sesuai yang tadi. Jadi kita timbulkan sisi is dulu. Jadi di sini didapat north 42 derajat east. Selanjutnya kita ukur sisi dip sisi west untuk dipnya itu didapat didapat 54 derajat. Nah, sesuai dengan SNI, jadi untuk tali bentangan talinya ini harus pada kemiringan 1 sampai 15 derajat. Jadi ini kita asumsikan saja ya. Mengukur jarak antar kekar. Yang pertama itu kita mendapatkan jarak kekar dari kekar 1 ke kekar 2 sebesar 60 cm. Terus jarak kekar kedua ke jarak kekar ketiga kita mendapat kabar 39 cm. Selanjutnya kekar ketiga ke kekar keempat itu 39 derajat 39 cm. Kekar keempat ke kekar kelima itu 50 cm. Dan kekar kelima ke kekar keenam itu 47 cm. Oke, ada yang ketinggalan tadi. Sebenarnya kalau dari kekar 1 ke kekar 2 harusnya kita ukur dari lereng ke kekar 1. Di sini kita mendapatkan 18 cm dari lereng ke kekar 1. Oke. Terus yang terakhir itu kita harus ukur juga yang kekar yang keenam ke lereng. Kita mendapatkan 32,5 cm.
Baik, di sini ada 2 keluarga kekar. Di sini kita akan mengukur kekar yang sama. Contohnya yang di sini dengan yang ini, dengan yang ini. Baru keluarga kekar 2 yaitu yang ini dengan yang terakhir. Cara mengukurnya itu kita harus melihat keluarga kekar yang sama. Di sini kita mendapatkan 100 cm. Nah, dari keluarga kekar kedua ke ketiga, hasilnya itu 97 cm. Nah, lanjut yang kekar kedua. Di sini kita mendapatkan 85 cm. Kita mendapatkan 97 cm. Sekian video dari kami. See you. Bye-bye.